Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah sebelum kita memulai Ekaristi pada hari ini, kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Maria, Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Mulah Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita memulai Ekaristi pagi hari ini. Selamatkanlah aku, ya Allah, demi nama-Mu, dan bebaskanlah aku dengan kuasa-Mu. Dengarkan doaku, ya Allah, dekatkan telinga-Mu pada kata mulutku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah pada hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya yang melimpah untuk kita. Kita satukan semuanya di dalam Ekaristi hari Jumat Prapaskah pekan yang keempat ini. Masa Prapaskah bukan hanya masa tapa dan pertobatan, tetapi juga suatu kesempatan untuk mengenal dan mengikuti Yesus secara lebih dekat. Dari bacaan hari ini ternyata hidup orang jujur merupakan tantangan bagi masyarakat di sekitarnya. Yesus pun mengungguli secara menyolok orang-orang sezamannya. Dialah tanda pertentangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah pada kesempatan ini sembari bersyukur kita sadari pula segala kerapuan dan dosa kita, supaya kita pantas merayakan Ekaristi pada pagi hari ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ujub doa pada hari ini kita bersama-sama berdoa untuk dunia yang saat ini sedang terkena wabah virus corona. Kita berdoa bagi para pasien, bagi orang-orang yang terdampak, yang positif virus corona, semoga segera dipulihkan. Dan kita juga mohon keselamatan dan juga kesehatan untuk para dokter, perawat, tim medis, semuanya yang berjuang untuk kesembuhan bagi mereka yang terdampak virus corona ini. Semoga Tuhan memberikan berkat bagi mereka semua. Dan pada hari ini kita juga bersyukur atas rahmat ulang tahun Ibu Aurelia Sumarslin, tim kerja APP. Semoga Tuhan memberikan berkat kesehatan, kesejahteraan bagi Bu Marslin. Kita juga berdoa pada hari ini untuk arwah Bapak Petrus Sanel Pranowo Eko Wardoyo yang 100 hari dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kedamaian abadi di surga. Allah Bapa pencipta dan penyelamat kami, Engkau telah menyediakan bantuan bagi kami yang lemah ini. Semoga bantuan-Mu kami terima dengan gembira dan kami manfaatkan dengan hidup yang baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kebijaksanaan. Orang-orang jahat berkata satu sama lain, marilah kita menghadang orang jujur, sebab ia merupakan gangguan bagi kita dan menghalang-halangi usaha kita. Ia mendakwa kita bahwa kita melanggar hukum dan menuduh kita bahwa kita menyimpang dari adat istiadat. Ia membanggakan pengetahuannya tentang Allah dan menyebut diri putra Tuhan. Ia merupakan celaan bagi sikap hidup kita. Melihat dia saja sudah jengkel hati kita, sebab cara hidupnya berlainan dengan cara hidup kita, dan tingkah lakunya lain daripada yang lain. Kita dianggapnya orang munafik, dan hidup kita dipandangnya sebagai kotoran. Ia memuji bahagia kematian orang jujur, dan dengan bangga menyebut Allah Bapanya. Mari kita lihat apakah benar perkataannya. Kita saksikan apa yang terjadi dengan dia, dan kita lihat bagaimana kematiannya. Jika ia sungguh-sungguh putra Allah, maka Allah akan menolong dan membebaskan dia dari tangan musuh-musuhnya. Dengan penghinaan dan penganiayaan, kita hendak mencobai dia untuk mengetahui seberapa lembut hatinya dan mengukur berapa besar kesabarannya. Marilah kita menjatuhi dia hukuman mati yang paling keji, sebab menurut perkataannya sendiri dia akan dilindungi Allah. Demikianlah mereka berangan-angan, tetapi mereka keliru karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak menyelami kebijaksanaan Allah. Mereka tidak mengharapkan pahala kesucian, pun tidak menghargai ganjaran orang yang hidup jujur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan itu dekat pada orang yang bertobat. Tuhan itu dekat pada orang yang bertobat. Wajah Tuhan menentang para penjahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Bila orang benar berseru, Tuhan mendengarkan, dan Ia melepaskan mereka dari segala derita. Tuhan itu dekat pada orang yang bertobat. Tuhan itu dekat pada orang yang bertobat. Ia menyelamatkan orang yang remuk redam,
Orang benar menghadapi banyak kemalangan, tetapi Tuhan menyelamatkan dia dari semuanya. Tuhan itu dekat pada orang yang bertobat. Tuhan melindungi segala tulangnya, tak satu pun akan dipatahkan. Tuhan menyelamatkan para hambanya, semua yang berlindung kepadanya tidak menanggung hukuman. Tuhan itu dekat pada orang yang bertobat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang mengajak kita untuk mengolah kebenaran. Dalam bacaan Injil dari Injil Yohanes, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menangkap dan membunuh Yesus. Padahal Yesus selalu hadir untuk mewartakan kebenaran dan membawa manusia kepada Allah. Maksud Yesus adalah agar manusia menjadi anak-anak kebenaran dan bukan orang-orang fasik. Hal ini juga ditegaskan pula di dalam bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan. Kitab Kebijaksanaan mengajak kita dan mengingatkan kembali kepada kita bahwa anak-anak Allah adalah anak-anak kebenaran. Mereka tidak akan berpikir seperti orang fasik yang suka mencelakai orang lain. Mereka selalu membawa kebenaran bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari kemarin saya melihat berita bahwa mulai kemarin banyak pemudik yang datang dari Jakarta, dari berbagai pulau untuk kembali ke desanya.
Harapannya adalah bagi mereka yang kembali ke rumah masing-masing diajak untuk jujur, diajak untuk mengatakan kebenaran bahwa mereka baru saja pulang dari A, pulang dari B, pulang dari C dan sebagainya. Kita diajak untuk jujur dalam hal ini dalam memerangi virus corona supaya tidak mencelakai orang lain. Maka Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita hari ini diajak untuk berbicara mengenai kebenaran, berbicara mengenai kejujuran, maka marilah Bapak, Ibu dan saudara-saudara terkasih, apa yang menjadi sabda Tuhan hari ini kita hidupi. Kita berani menjadi orang yang jujur, jujur di hadapan Allah dan jujur di hadapan sesama. Tidak perlu ditutup-tutupi kalau memang baru saja dari zona merah. Akan tetapi yang lebih baik adalah kita lapor kepada RT RW setempat, sehingga akhirnya kita tidak mencelakai orang lain, sehingga kita berani jujur di hadapan Allah dan juga sesama, supaya kalau ada apa-apa bisa dibantu dan penanganannya lebih cepat. Semoga sabda Tuhan hari ini senantiasa mengajak kita dan menguatkan hidup kita untuk terus berbuat jujur dan benar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang hidup. Allah Bapa asal mula segala sesuatu, semoga daya persembahan ini membersihkan kami, agar kami menjadi semakin murni, sehingga dapat bersatu dengan Dikau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami bersyukur kepadamu, sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu, bersama kalangan para malaikat, kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Bapak Petrus Chanel Pranowo Eko Wardoyo yang telah kau panggil 100 hari yang lalu ke hadiratmu. Ketika dibaptis saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus, ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang setia, bersama para rasul, Santa Teresia kanak-kanak Yesus, dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu.
Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Ia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Tiada orang yang kasihnya lebih besar daripada Ia, yang menyerahkan diri bagi para sahabatnya. Marilah membalas kasih sayang Kristus dan khidmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus akan kita sambut mengantar kita ke hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang di rumah, saya persilahkan untuk berdoa komuni spiritual, komuni batin. Untuk Ibu Aurelia Sumarslin yang hari ini berulang tahun, dan untuk Bapak Petrus Chanel Pranowo Eko Wartoyong 100 hari dipanggil Tuhan, mari kita doakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.
Berkat darah Kristus kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa sekadar kekayaan rahmat-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan hidup, Engkau membarui segala sesuatu di dunia ini. Semoga kami dengan ikhlas meninggal cara hidup manusia lama dan belajar hidup sebagai manusia baru demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, tugas dan tanggung jawab kita, segala niat baik kita hari ini senantiasa diberkati dan dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus.